Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul perhitungan harga pokok produksi dalam usaha donat kentang dan bagaimana akuntansi dapat memainkan perannya sehingga dapat menentukan harga jual, keuntungan, serta peningkatan kualitas pada usaha tersebut. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, saya Diva Anissa dengan NIM 25043011. Saya Khairul Anwar Siregar dengan NIM 25043076. Saya Fredrik Diego Pariko dengan NIM 25043013. Baiklah, langsung saja ke presentasi makalah kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6,49% pada tahun 2015. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa bisnis kuliner masih memiliki peluang yang sangat baik untuk dikembangkan. Salah satunya adalah usaha donat kentang. Usaha ini dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil, bahan baku yang mudah diperoleh, dan proses produksi yang sederhana, sehingga cocok untuk usaha skala maupun menengah. Dalam menjalankan usaha donat kentang, pelaku usaha perlu mengetahui beberapa biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan laporan harga pokok produksi agar biaya yang dikeluarkan dapat dihitung dengan tepat. Melalui perhitungan HPP, pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang sesuai dan mengetahui keuntungan yang diperoleh. Selain itu, donat kentang juga cukup populer di Padang, terutama di kalangan Gen Z, sehingga memiliki potensi pasar yang baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara menghitung harga pokok produksi donat kentang dengan memperhitungkan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana akuntansi dapat membantu dalam menentukan harga jual donat kentang, sehingga usaha dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Melalui pembahasan kedua rumusan masalah tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat lebih penting mengelola biaya dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, tujuan. Tujuan pertama dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan harga pokok produksi pada donat kentang secara tepat dan sistematis. Tujuan kedua adalah untuk menentukan pelaku usaha dalam menentukan harga jual yang sesuai berdasarkan biaya produksi. Yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan biaya dan penerapan akuntansi dalam usaha kecil. Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan sederhana sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Yang terakhir saya jelaskan adalah tentang sejarah donat kentang. Donat merupakan makanan yang berasal dari Amerika pada tahun 1870 dan juga memiliki pengaruh dari budaya Belanda. Seiring perkembangannya zaman, muncul berbagai inovasi donat. Salah satunya adalah donat kentang, yang menggunakan kentang sebagai bahan baku utama. Kentang memiliki kandungan gizi yang baik serta dapat memberikan tekstur yang lebih lembut pada donat. Selain itu, kentang juga memberikan rasa manis alami pada produk. Kombinasi antar tepung terigu dan kentang menghasilkan donat yang lebih empuk, lembut, dan disukai oleh banyak konsumen, sehingga menjadi salah satu produksi yang memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Jadi selanjutnya yang bakalan saya jelaskan ialah biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini adalah biaya bahan baku yang langsung kami tanyakan kepada penjual donat kentang atau si ibu. Jadi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku utamanya untuk pembuatan kentang. Ini sekitaran per bulannya. Jadi bisa dilihat di dalam PPT, biaya bahan baku tepung seperti tepung terigu, kentang, gula, mentega, telur, ragi, minyak goreng, dengan kuantitas, harga, dan total harganya bisa dilihat di dalam PPT. Dan selanjutnya itu total biaya bahan baku utamanya sekitaran Rp4.435.000 per bulannya. Terus ada biaya tambahan gitu seperti topping atau rasa dari donat kentangnya seperti coklat, keju,
meses bisa dilihat dari harga coklat Rp400.000, keju Rp350.000, mesesnya itu Rp250.000 sekitar per bulannya. Dan yang terakhir itu kemasan ini seperti kotak, pembungkus atau plastik untuk donat kentangnya. Jadi total biaya keseluruhan ini dari tepung terigu, kentang, gula, mentega, telur, ragi, dan minyak goreng, coklat, keju, meses, dan pembungkusnya seperti kemasan, itu sekitaran total keseluruhannya Rp5.735.000 dalam per bulan. Terus yang selanjutnya biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja ini biaya tenaga kerja yang adalah yang dibiayai oleh yang dikeluarkan untuk membayar pekerja dalam proses produksinya, seperti karyawan. Jadi dalam karyawannya itu ada 2 karyawan. Yang pertama itu karyawan produksinya, yang kedua karyawan untuk pengemasan. Jadi total biaya tenaga kerja per bulannya itu sekitar 3 juta. Jadi dalam satu orang ada yang 2 juta seperti yang kita lihat di PPT, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta per bulannya. Jadi yang selanjutnya itu biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang dilakukan selain bahan baku dan tenaga kerjanya, seperti gas LPG untuk memasak dan memasak kue, dan memasak donatnya, listriknya, air, transportasi, sewa tempat. Bisa kita lihat total biaya per bulannya itu sekitar 400.000 untuk gas LPG. Untuk biasanya ini seperti gas LPG 3 kilo, listriknya Rp300.000, air Rp100.000, transportasi ini Rp200.000. Untuk sewa tempat atau lapaknya ini sekitar Rp800.000. Jadi total biaya overhead pabrik ini sekitar Rp1.800.000 dalam sebulannya. Nah, selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi dari usaha donat kentang. Tapi sebelum itu, laporan harga pokok produksi itu sendiri merupakan seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk ataupun jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Dan pada intinya, laporan harga pokok produksi ini sendiri merupakan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan manufaktur untuk menghitung total biaya produksi selama periode itu berjalan. Nah, untuk menghitung biaya produksi, kita harus mengetahui dulu data produksi dari donat kentang ini sendiri. Yang pertama yaitu BDP awal, itu tidak ada. Produk masuk proses yaitu 6.000 unit, produk selesai dijual 6.000 unit. Dan juga produk yang terjual selama 1 hari itu adalah sebanyak 200 donat, maka total donat yang terjual selama 1 bulan yaitu adalah 6.000 unit atau 6.000 donat kentang. Selanjutnya masuk kepada data biaya. Data biaya ini terdiri dari BB atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Yaitu total yang dimasukkan di sini adalah total biaya bahan baku yang ada di atas, yaitu Rp5.735.000, BTK-nya Rp3 juta, dan BOP-nya adalah Rp1.800.000. Nah, untuk mencari unit ekuivalennya yaitu 200 dikali dengan 30. 200 ini adalah penjualan donat kentang selama 1 hari, lalu dikali dengan penjualannya selama 30 hari. Berarti 200 dikali dengan 30 mendapatkan hasil 6.000 unit. Maka UE-nya antara BB, BTK, dan BOP adalah 6.000 unit. Maka biaya per unit dari BB adalah Rp5.735, Rp5.735.000 dibagi dengan 6.000, maka mendapatkan hasil 955,8.
Lanjut, untuk mencari biaya per unit dari BTK yaitu 3 juta dibagi dengan 6.000, maka mendapatkan hasil 500. Selanjutnya 500 rupiah. Biaya per unit dari BOP yaitu mendapatkan hasil 300 dari pembagian 1.800.000 dibagi dengan 6.000. Maka total biaya produksi adalah 10.535.000 rupiah. Total harga pokok produksi per donat yaitu 10.535.000 rupiah dibagi dengan 6.000 unit, maka mendapatkan hasil 1.755,8 rupiah. Selanjutnya masuk kepada harga pokok produksinya. Yang pertama yang kita harus ketahui yaitu perhitungan harga pokok produksi yang terdiri dari HP produk selesai yaitu 6.000 dikali dengan 1.755,8 rupiah mendapatkan hasil 10.534,800 rupiah. Maka untuk mencari HP produk dalam proses yaitu memakai 0,0%, 0 dikali 0% dikali dengan 1.755,8 rupiah, hasilnya 0. Itu antara BB, BTK, dan BOP itu hasilnya sama, sehingga biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu totalnya adalah 10.535.000 rupiah. Itu merupakan pembulatan dari koma. Lanjut kepada laba penjualan. Harga jual per donat itu adalah 5.000 untuk satu donat, maka jumlah donat yang terjual per hari itu adalah 200 donat. Maka total penjualannya itu 200 donat dikali dengan 5.000 yaitu harga jual donat untuk satu donat, maka mendapatkan hasil 1 juta per hari. Maka 1 juta ini dikali dengan 30 hari, maka hasil penjualan donat ini selama 1 bulan merupakan 30 juta. Selanjutnya perhitungan laba per bulannya. Laba penjualannya memakai rumus total penjualan dikurang dengan harga pokok produksi, yaitu penjualan selama 1 bulan 30 juta dikurang dengan harga pokok produksinya yaitu 10.535.000 rupiah mendapatkan hasil 19.465.000 per bulannya. Maka laba per harinya 19.465.000 itu dibagi dengan 30 hari, maka mendapatkan hasil 648,833 per harinya. Selanjutnya peran akuntansi yang pertama adalah mencatat biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga BOP. Akuntansi itu juga mempunyai peran penting dalam laporan harga pokok produksi karena dari sana dapat membantu suatu perusahaan untuk mencatat semua biaya yang keluar selama proses produksi itu berlangsung. Misalnya seperti bahan baku, gaji tenaga kerja, dan juga sampai biaya operasional pabrik dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, yang kedua perannya adalah untuk mengontrol pengeluaran agar lebih efisien. Nah, akuntansi ini juga membantu perusahaan untuk mengontrol pengeluaran itu selama produksi itu berlangsung. Nah, lewat laporan harga pokok produksi ini sendiri, perusahaan bisa melihat apakah biaya yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan rencana atau anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Kalau misalnya ada pengeluaran yang berlebihan, perusahaan bisa mengevaluasi bagian mana yang kurang. Nah, selanjutnya peran akuntansi itu menentukan harga jual dan strategi bisnis. Akuntansi ini sendiri dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Data dari laporan harga pokok produksi bisa dipakai untuk menentukan harga jual produk, menghitung keuntungan, sampai merencanakan produksi ke depannya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja produksi. Dalam mengevaluasi kinerja produksi, manajemen dapat melihat bagaimana kinerja produksi ini selama periode tertentu dan apakah usaha yang dijalankan itu berjalan dengan baik atau belum. Jadi bisa dibilang akuntansi ini tidak hanya soal hitung-hitungan juga, tetapi juga dapat membantu perusahaan dalam mengatur dan mengembangkan usahanya. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari PPT ini. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha donat kentang memiliki prospek yang baik karena bahan baku mudah diperoleh, proses produksi relatif sederhana, dan produk memiliki banyak peminat. Perhitungan harga pokok produksi sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual yang tepat, sehingga usaha dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Selain itu, akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam usaha donat kentang, yaitu membantu pencatatan seluruh biaya produksi, mengendalikan pengeluaran, menghitung keuntungan secara akurat, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis.
Dengan pengelolaan akuntansi yang baik, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produk, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selanjutnya adalah saran. Saran dari PPT ini adalah yang pertama, pelaku usaha donat kentang sebaiknya selalu melakukan perhitungan HPP secara berkala agar harga jual yang ditetapkan sesuai dengan kondisi biaya produksi yang terus berubah. Yang kedua, pencatatan keuangan harus dilakukan secara teratur agar pendapatan, biaya, dan keuntungan dapat diketahui secara jelas. Yang ketiga, pengusaha perlu terus menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi agar kualitas donat tetap baik dan mampu bersaing di pasar. Yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan, usaha dapat melakukan inovasi pada varian rasa, kemasan, maupun strategi pemasaran, terutama melalui media sosial yang banyak digunakan oleh generasi muda. Yang terakhir, akuntansi sebaiknya diterapkan secara konsisten sebagai alat pengendalian dan evaluasi usaha, sehingga perkembangan bisnis dapat dipantau dengan lebih baik. Demikianlah presentasi dari kami mengenai perhitungan harga pokok produksi pada usaha donat kentang dan peran akuntansi dalam menentukan harga jual, keuntungan, serta peningkatan kualitas usaha. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya akuntansi dalam usaha donat kentang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.